أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nanti ada yang di belakang ada Mas Ari. Baik sana. Saya jauh saya. Tadi belum bisa. Cek. Cek. Dipegang terus enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat taufik dan hidayah. Itu kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, dan juga bisa menjalankan apa yang menjadi ajaran Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dijaga keimanannya oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat taufik ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan insya Allah rahmat serta karunia dan juga insya Allah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyertai kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan ini insya Allah ini merupakan
awalusana, pembukaan majelis Rauha Senin sore setelah libur Ramadan dan juga libur Syawal. Saya lihat di sini sahabat banyak, para hadirin, bapak-bapak sekalian, saya lihat banyak perubahan. Muka-mukanya rata-rata makin cerah. Amin. Ini nggak tahu rahasianya apa ini. Terus saya lihat juga ada kipas baru, ini enak. Allah berkah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan secara khusus, kemudian seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya Allah bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan tentang hikmah-hikmah. Kita sudah bahas banyak hikmah. Di antaranya hikmah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hikmah-hikmah tersebut oleh para ulama disebut dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat-kalimat yang singkat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi memiliki makna yang besar, memiliki makna yang dalam dan luas, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah ataupun perbuatan ataupun ucapan itu tergantung niat. Maka baik buruknya perbuatan dan ucapan kita itu tergantung dengan dorongan apa yang menjadi orientasi, yang menjadi tujuan kita dalam berbuat ataupun berucap. Itu salah satu contoh dari banyak hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita akan bahas tentang hikmah-hikmah para salaf. Ya, jadi istilah salaf ini istilah yang memiliki makna orang-orang yang hidup sebelum kita secara umum. Tapi kalau kita artikan secara khusus, salaf itu ialah orang-orang yang hidup pertama di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang yang hidup setelahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian orang-orang yang hidup setelahnya, yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini makna salaf secara khusus. Jadi generasi terbaik, generasi terbaik sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi masa adalah masaku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu masanya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Dan tiga generasi ini oleh para ulama disebut dengan salaf secara khusus. Tapi secara umum salaf itu adalah orang-orang yang hidup sebelum kita. Maka orang tua kita itu salaf menurut kita. Misalnya para ulama-ulama ya secara khusus salafus soleh, ulama-ulama yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia, yang mana mereka itu hidup sebelum kita dan sudah meninggal, itu namanya salaf. Dan ini maknanya lebih luas ketimbang kalau kita mengartikannya dengan tiga masa keemasan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena begini, hadirin, setiap masa itu ada penurunan dalam segi kualitas. Akan tetapi orang-orang soleh di setiap masa pasti akan mengikuti orang-orang soleh sebelumnya.
Maka ada sebuah istilah khairul khalaf li khairis salaf, sebaik-baik penerus bagi para pendahulu yang baik atau pendahulu yang terbaik. Jadi setiap penerus itu sebenarnya ada yang meneruskan apa yang menjadi kesolehan orang-orang terdahulu. Maka makna misalnya kita katakan salaf itu adalah orang sebelum kita itu lebih luas. Misalnya yang kita dapati dari guru-guru kita, cerminan dari kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu itu kita lihat secara nyata dari guru-guru kita misalnya. Itu juga mereka adalah salaf, karena mereka mengikuti apa yang menjadi tradisi kesolehan orang-orang terdahulu. Nah, di sini insya Allah kita akan bahas apa saja yang menjadi hikmah-hikmah para salaf. Tapi di sini diartikan secara khusus tadi 3 generasi: sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang pertama dikatakan rawal al-khatib fil muttafiq wal muftariq an Sa'id ibn al-Musayyib. Ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Beliau ini termasuk tabi'in yang sangat memperhatikan hikmah-hikmah dari sahabat Nabi Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau kumpulkan hikmah-hikmah tersebut. Ya, kita baca. Yang pertama, Sayyidina Umar berkata, ma'aqabta man asallaha fika bimithli an tuti'allaha fihi. Nah, ini kalam hikmah yang pertama. Ya, perkataan bijak yang pertama. Apa itu? Ya, ini menggambarkan sifat manusia. Engkau tidak akan menghukum seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirimu. Jadi begini maksudnya, maksiat kepada Allah itu kan ada yang berupa misalnya melakukan pelanggaran, itu maksiat, atau meninggalkan kewajiban, atau juga menyakiti makhluknya Allah. Ketika ada orang menyakiti makhluknya Allah, orang menyakiti orang, maka dia bermaksiat kepada Allah. Itu maksudnya. Kita tidak akan membalas orang yang menyakiti kita bimithli antuti Allah fihi, sebagaimana kita itu melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada orang tersebut. Artinya begini, hadirin, sifat manusia itu kalau dibuat salah itu lebih dahsyat marahnya, lebih dahsyat jengkelnya ketimbang dia berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau kita bikin baik kepada orang itu biasa-biasa saja, itu sangat biasa saja. Akan tetapi kalau kita itu ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka kita akan luar biasa dalam membalasnya. Itu sifat manusia. Jadi digambarkan seperti itu. Kalau giliran berbuat baik itu perhitungan, tapi kalau menghukum orang yang berbuat buruk itu tidak pakai perhitungan. Nah, itu yang pertama disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikatakan wadha' amra akhika ala ahsanihi. Nah, kalau misalnya engkau mendapati saudaramu itu memiliki sebuah urusan, sebuah perkara, maka letakkanlah perkara saudaramu itu dalam timbangan yang terbaik. Jadi misalnya begini, teman kita melakukan sesuatu, katakanlah dia ini ada bisnis ataupun ada proyek misalnya, usahakan kita itu
mengartikan apa yang dia lakukan itu dengan pengertian terbaik. Maksudnya jangan berburuk sangka. Usahakan kita berbaik sangka dengan sangkaan terbaik. Hatta yaji'aka minhu ma yaglibuk, sampai ada sesuatu yang membuat sangkaanmu itu hilang. Artinya misalnya dia mau berbuat sesuatu, kita husnuzon, ini pasti dia baik. Kita tetap pertahankan sangkaan kita ini sampai ada sesuatu yang jelas dari dia yang menghilangkan sangkaan baik kita tersebut. Kita sudah husnuzon, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang jelas-jelas buruk, maka ya otomatis hilang sangkaan baik kita misalnya. Nah itu maksudnya. Kalau kita sudah tidak mampu untuk husnuzon, ya sudah, karena sudah jelas. Tapi kalau misalnya sesuatu yang belum jelas, maka kita diharuskan untuk berhusnuzon. Dan ini dijelaskan oleh beliau, wala tadhunna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tajidu laha bil khairi mahmalan. Kalau misalnya ada saudaramu berkata-kata, kemudian perkataannya ini kelihatannya buruk, padahal bisa ditakwil. Paham ya takwil? Takwil itu bisa diartikan baik, bisa ditakwil, maka jangan engkau berprasangka buruk. Kalau caranya Imam Ja'far Shadiq, carilah alasan kenapa saudara kita mengatakan sesuatu yang buruk, alasan-alasan yang baik. Kalau misalnya kita sudah tidak mendapati alasan, maka katakanlah la'alla lahu 'udhrun la a'rifu. Mungkin dia punya alasan berkata-kata seperti itu, yang mana alasan itu saya tidak tahu. Jadi tetap mempertahankan husnuzon. Itu memang ya sudah tingkat dewa itu. Sudah tingkat tinggi. Kita kadang-kadang ya perkataan baik saja dihusnuzon, ya disuuzon. Itu parah. Ini katanya perkataan buruk, usahakan kita tetap husnuzon. Kita dengar ya isu-isu miring dari saudara kita, ya kalau ingin mengikuti apa yang menjadi petuah-petuah beliau, ya kita tetap berhusnuzon. Kita cari alasan-alasan. Kalau misalnya tidak dapat alasan, bilang mungkin dia punya alasan yang saya tidak tahu. Misalnya saya pernah satu ketika itu bertemu dengan seorang guru, yang mana guru itu di majelis seperti ini, majelis lagi duduk, kemudian tiba-tiba saya dimarah-marahi di depan umum, dimarah-marahi, bilang kamu ini nggak ada adab, nggak ada ilmu, nggak ada adab, kamu pokoknya dimaki-maki lah. Ini kira-kira kalau panjenengan semuanya yang ada di sini dalam posisi saya saat itu kira-kira gimana? Dongkol tidak sama gurunya? Ya dimarah-marah di depan umum. Mungkin yang hadir ada 300 orang. Terus saya duduk di samping beliau, saya dimarah-marah seperti itu. Ini hanya berbagi lah. Jadi bagaimana kita misalnya menyikapi seperti itu? Maka mungkin bisa kita artikan bahwa apa yang beliau ucapkan itu kepada saya itu merupakan bentuk takdib. Beliau ingin mengajarkan kepada saya adab. Atau mungkin beliau ingin membuat saya itu menjadi orang yang tidak sombong. Karena masih muda tapi sudah dapat panggung, maka perlu ditekan ini hatinya supaya tidak sombong. Nah itu termasuk apa cara kita berhusnuzon dari apa yang kita dengar yang kelihatan buruk dari saudara muslim, apalagi beliau adalah guru-guru kita misalnya. Maka Gus Baha itu pernah cerita,
ada seorang kiai punya pondok, terus pondoknya ini santrinya banyak, dan beliau itu tinggal bersama orang tuanya. Tapi bapak dari kiai ini selalu melakukan hal-hal yang aneh, ya misalnya di pondok makan sambil jalan, minum sambil jalan. Kalau bagi kita biasa, tapi kalau di tradisi pondok, wah itu tidak beradab gitu. Tapi para santri ini berusaha apa? Untuk berhusnuzon. Mungkin ini, mungkin buru-buru, mungkin ini. Dicari alasan. Sampai satu ketika bapak dari kiai ini, mohon maaf, kencing di samping musola, di dinding musola kencing. Wah, santri-santrinya sudah kewalahan. Ini susah ini. Mau husnuzon susah ini. Mau cari alasan apa? Masa buang air di mana? Di musola, di dinding musola, dikencingin di dinding musola. Gimana ini? Tidak bisa terima. Akhirnya mereka karena takut suuzon, mereka langsung mengadu kepada kiai. Kiai, kami ini sudah berusaha untuk husnuzon kepada bapaknya panjenengan, tapi untuk kali ini sudah tidak bisa. Ini sudah tidak bisa karena ini sudah kencing di musola, di dinding musola, dikencing. Maka kiainya jawab gini, sebenarnya ini pelajaran. Sebenarnya bapaknya Pulo itu cerdas orangnya. Buktinya apa? Buktinya beliau bisa menghasilkan anak yang cerdas seperti saya. Oke. Berarti yang salah siapa ini? Kalau bapak saya tidak salah, soalnya apa? Menghasilkan anak yang cerdas. Yang salah itu simbah saya. Kenapa bapak saya nggak masukkan pondok? Gantinya itu pelajaran bagi kita, bahwa kita berusaha semaksimal mungkin ketika kita mendengar isu-isu yang tidak baik dari saudara kita, usahakan kita berhusnuzon. Usahakan. Ini ada teman boncengan sama perempuan, usahakan kita bilang bahwa ini mungkin saudaranya, tapi kok mesra banget misalnya, mungkin istrinya. Jadi cari, kalau belum jelas jangan dibicarakan, tapi kalau sudah jelas, yang mana sangkaan baik kita ini sudah tidak bisa dipertahankan ya. Kalau sudah jelas, maka ya kita tetap harus mengatakan bahwa yang benar-benar, yang salah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan wa man 'arada nafsahu lituhmati fala yalumanna man asa'a bihi dhon. Nah, ini dia. Barang siapa yang menjadikan dirinya itu sasaran tuduhan orang, maka janganlah dia mencela siapapun yang bersuuzon kepadanya. Paham ya? Jadi istilahnya jangan kita itu nyari atau melakukan sesuatu yang membuat orang itu nanti suuzon pada kita. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita itu disuuzonin, jangan marah juga. Karena apa? Itu salah kita sendiri. Ya mohon maaf, misalnya kita itu pergi di tempat-tempat biasanya orang maksiat di situ. Terus misalnya kita keluar dari tempat tersebut, teman kita lihat, ya pasti pikirannya apa? Ya ini habis melakukan yang tidak ini pasti. Terus teman kita ini ternyata tidak ikut ngaji di sini, jadi belum ada ilmu sebut apa usul-usulnya. Jadi jangan disalahkan dirinya karena kita membuat diri kita ini sasaran untuk tuduhan-tuduhan orang. Maka itu dikatakan fala yalumanna illa nafsa, jangan salahkan diri siapapun kecuali dirinya sendiri.
Jangan salahkan orang yang suuzon, kamu suuzon kepada saya, salah kamu, kenapa kamu di situ? Begitu. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi hal tersebut langsung diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi begini kisahnya. Satu ketika Nabi Muhammad SAW itu iktikaf di masjid. Kemudian istri beliau Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, jadi dari istrinya Nabi, ada yang membawa makanan untuk Rasulullah SAW, tapi dibawa pada malam hari. Terus saat Rasulullah berhadapan dengan istrinya, ada dua sahabat lewat, melihat dari kejauhan, karena dulu tidak seperti sekarang. Sekarang ya di mana-mana ada lampu di jalan. Dulu gelap, hanya dilihat ada sosok Nabi dan perempuan. Maka para sahabat itu melihat hal tersebut langsung cepat-cepat pergi. Dan hal tersebut langsung diselesaikan oleh Rasulullah SAW supaya apa? Supaya mereka itu tidak suuzon kepada Nabi, dipanggil, wahai para sahabatku, innama hiya Sofiyah, perempuan ini adalah istriku Sofiyah. Ini supaya apa? Supaya jangan sampai mereka suuzon kepada Rasulullah SAW. Ini pelajaran juga untuk kita. Pelajaran artinya kalau misalnya ada hal-hal yang akan membuat orang itu berprasangka buruk kepada kita, maka kita harus klarifikasi. Jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan orang suuzon, jangan salahkan orang yang suuzon. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan wa man katama sirrahu kanatil khiyaratu fi yadihi. Barang siapa yang menyembunyikan rahasianya, maka pilihan hidupnya di tangannya sendiri. Nasibnya itu di tangannya sendiri. Tapi kalau rahasianya kita sudah disampaikan kepada orang lain, nasib kita sudah di tangan dia juga. Okay. Maka yang enak itu apa? Rahasiamu simpanlah untuk dirimu, jangan ceritakan kepada orang lain. Tapi saya hanya ceritakan rahasia ini kepada teman saya. Orang itu hadirin, kalau sudah diceritakan rahasia, tidak mampu untuk menjaga rahasia, susah. Keinginan untuk menceritakan itu pasti ada. Meskipun ya mungkin orang terdekatnya, ya istrinya ataupun teman dekatnya, nanti teman dekatnya juga cerita, akhirnya rahasianya jadi rahasia umum. Maka kata Imam Jahid, rahasia itu adalah rahasia yang disimpan di dalam hati. Adapun rahasia yang sudah engkau sampaikan kepada orang, itu bukan rahasia lagi namanya. Saya punya rahasia nih, bukan rahasia itu. Rahasia itu ya milik sendiri. Dan kalau kita simpan rahasia kita, maka pilihan hidup, nasib kita ya kita tentukan sendiri. Ya bahasanya seperti itu. Tapi kalau sudah banyak orang yang tahu rahasia kita, itu tidak enak. Nanti ketemu, saya tahu kamu, jangan sok-sokan, bahaya. Jadi hidupnya jadi tidak enak, ke sini tidak enak, sana tidak enak, karena rahasianya sudah terbongkar. Maka usahakan kita itu kalau ada rahasia, paling enak rahasia itu diceritakan kepada siapa? Ishtaki ilallah. Meskipun Allah sudah tahu, tapi kita ceritakan saja dalam doa-doa kita, maka insya Allah itu akan lebih baik lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan wa 'alaika bi ikhwanis sidqi fa'ish fi aknafihim fa innahum zinatun fil raha wa uddatun fil bala. Wajib bagimu untuk bersahabat dengan saudara-saudara yang memiliki kejujuran, yang memiliki sifat balas budi. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, mereka juga tidak akan lupa kebaikan kita. Nah, kita harus cari teman-teman seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita hidup dengan mereka, kita akan hidup dengan tenang bersama mereka. Soalnya orang-orang itu ada dua. Ada orang yang tahu balas budi, ada juga orang yang, ada tiga lah. Orang yang tahu balas budi,
ada orang yang tidak tahu balas budi, ada juga orang yang pura-pura lupa balas budi. Ya, ini juga ada. Padahal dia tahu, tapi dia pura-pura. Nah, jadi ini kalau kita punya sahabat, usahakan kita cari sahabat-sahabat seperti itu, karena inilah yang akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Fa innahum zinatul firraha. Karena pada saat kita senang, mereka itu adalah penghias dalam kehidupan kita. Wa uddatun bil bala, dan bekal kita saat kita susah. Saat senang, mereka akan ikut senang bersama kita. Saat susah, mereka juga akan merasakan kesusahan kita. Nah, ini termasuk pesannya apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dan ini juga agak ekstrim sedikit nih. Kata beliau apa? Wa alaika bisidqi, teruslah engkau jujur, perbuatanmu jujur, ucapanmu jujur, wa in qatalaka, meskipun kejujuran itu akan membunuhmu. Tapi ini agak ekstrim. Kalau misalnya kejujuran itu mengancam nyawa, dari ajaran Rasulullah SAW itu bisa kita bohong, karena apa? Mengancam nyawa. Cuma ini artinya apa di sini? Usahakan kita itu, kecuali kalau sudah hal-hal yang urgent, yang sudah memang tidak ada jalan keluar lagi, harus bohong ya bohong. Tapi kalau misalnya bisa jujur ya jujur terus, meskipun kalau kata Sayyidina Umar wa in qatalak, meskipun kejujuranmu itu membunuhmu. Dan ini masalah kejujuran ya. Masalah kejujuran. Di dalam jujur itu ada kebaikan. Orang yang jujur, insya Allah dia akan selalu berada di dalam kebaikan. Dan orang yang baik, insya Allah dia akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabda Nabi. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, jadi kalau misalnya kejujuran itu sudah merasuk ke dalam diri kita, maka kita aman insya Allah. Tapi kalau misalnya ada situasi yang mana situasi itu mengancam jiwa, maka kita itu boleh berbohong. Tapi sebenarnya bukan berbohong juga, ngakali itu beda lagi, bukan bohong. Kalau bohong itu kan ngapusi. Kalau ngakali beda kan? Tahu bedanya? Nggak tahu bahasa Jawanya apa. Kalau bahasa Arabnya ada namanya kadhib, bohong. Ada namanya tauriyah. Tauriyah itu kelihatannya bohong tapi bukan bohong. Paham ya? Misalnya ada orang misalnya sudah mengancam kita. Misalnya di zamannya Imam Syafi'i itu ada ancaman semua ulama wajib mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal apa? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu bukan makhluk. Ini kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pada saat itu orang-orang wajib, ulama-ulama wajib mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka banyak dari ulama-ulama itu dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Ada juga yang terpaksa mengatakan hal tersebut meskipun apa? Berselisih dengan keyakinannya. Tapi Imam Syafi'i, beliau selamat dari hukuman dan beliau tidak bohong. Nah, itu namanya tauriyah. Gimana? Ditanya, Syafi'i, Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Kata Imam Syafi'i, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, semuanya makhluk. Kata Imam Syafi'i. Saya mau tanya, Imam Syafi'i ini akidahnya berubah atau tidak?
Beliau bilang Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur semuanya makhluk. Berarti Imam Syafi'i meyakini Al-Quran makhluk? Nah, Imam Syafi'i meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tapi kok dalam kesempatan ini beliau apa? Mengatakan makhluk. Sebenarnya beliau tidak meyakini hal demikian. Karena apa? Karena yang beliau maksud itu bukan Al-Quran, bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur yang makhluk. Tapi yang makhluk itu jari-jarinya ini. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur semuanya makhluk. Bukan Al-Quran ya, tapi jari-jarinya. Ini namanya tauriyah, ngakali itu. Dia bukan bohong, tapi itu namanya kalau dalam bahasa Arab tauriyah. Kalau kita bisa menguasai itu, wah mantap. Misalnya ada kecelakaan orang misalnya ada keluarganya kecelakaan terus parah, sudah parah, orang-orang rumah sudah stres, wah gimana ini anak kita gimana. Terus ada orang yang datang menenangkan, bilang gini, anakmu sehat, insya Allah sehat, dia sehat, tidak apa-apa, sehat. Kira-kira yang ngomong ini bohong atau tidak? Dia sudah parah di rumah sakit, terus dia bilang nggak apa-apa, dia sehat dia. Ini bohong tidak? Kelihatannya apa? Bohong. Padahal nggak bohong, karena yang dia maksud itu meja ini sehat, nggak apa-apa. Mejanya maksudnya ini, bukan anaknya. Itu namanya tauriyah. Nah ini ada seninya ini, tapi jangan selalu dipakai kata Pak Ulama. Bahaya nanti. Jadi itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya. Kita tutup majlis ini dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamamul sulul mamul ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم اكلي طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك واسلك لي سبيل هداك واعذني باصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوير بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود